Shalom semuanya. Ini kami adalah wawancara. Hari ini kita akan mengundang narasumber kita, Karina. Terima kasih. Baiklah, pertama-tama untuk perkenalan, nama saya Destin dan ini adalah sekutu saya. Dan saya sebagai narasumber yaitu Karina. Baiklah Karina, apakah kamu sudah siap menerima pertanyaan? Oke, saya sudah siap, Destin. Untuk pertama-tama, kami akan memberitahu Anda tentang tema untuk hari ini, yaitu kita membahas tentang pengangguran dan perlindungan hak pekerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan Kerja di Tenaga Tingginya Pengangguran. Apakah Karina siap? Baik, saya siap, Bapak Destin. Untuk pertanyaan pertama, mengapa banyak sekali pengangguran yang ada di Indonesia ini? Menurut pendapat saya, mengapa banyak pengangguran di Indonesia? Karena minimnya lapangan pekerja dan banyaknya penduduk-penduduk dari desa yang merantau ke kota sehingga makin banyak pengangguran. Gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi di desa itu nggak ada pekerjaannya, makanya mereka merantau. Menurut pendapat saya, di desa itu sangat minim untuk pekerjaan. Kalau untuk pekerjaan di desa itu seperti petani dan nelayan, dan itu tergantung kota di desa di sana karena SDA-nya yang semakin banyak dipakai jadi semakin menipis. Itu menurut pendapat saya, Bapak Destin. Oke. Untuk pertanyaan kedua, saya akan kasih ini ke sekutu saya yaitu Grace. Grace akan menanyakan ke Anda. Pertanyaan kedua, apa tantangan pemerintah menghadapi banyaknya pengangguran di Indonesia? Menurut pendapat saya, tantangannya itu seperti untuk mencari lapangan pekerjaan karena di Indonesia ini, walaupun Indonesia sangat luas, akan tetapi pekerjaan ini banyak tenaga kerja dari luar negeri seperti dari China yang merantau ke Indonesia. Jadi pemerintah lebih mementingkan pekerjaan dari luar China daripada pekerja yang di dalam Indonesia itu. Baik, itu dari jawaban saya, Ibu Grace. Oke, untuk pertanyaan ketiga, menurut Anda mengapa populasi pengangguran di Indonesia ini lebih banyak dibanding pekerja? Menurut saya, mengapa populasi pengangguran lebih banyak? Yang pertama, karena minimnya pendaftaran kerja. Yang kedua, karena pengangguran ini malas mencari pekerjaan. Yang ketiga, mereka malas bersaing karena banyaknya yang mendapat pekerjaan itu karena disuap melalui orang dalam dan karena dari orang tuanya gitu menurut saya. Apakah sudah terjawab, Bapak Destin? Dari jawaban Anda itu seperti kamu hanya bisa mendapatkan pekerjaan dari orang dalam saja. Apakah pernyataan itu benar? Menurut pendapat saya itu benar karena dari penglihatan saya melalui pekerjaan banyak pengangguran malas bersaing karena ya saingannya itu lewat orang jalur dalam. Apakah itu adil? Ada sih. Harusnya memakai skill yang real, gak ada fake, gak ada AI, dan tentu saja gak ada bohongan ya. Ya menurut saya seperti itu harusnya. Tapi ya bagaimana, orang Indonesia pasti ada yang seperti itu sih. Ya namanya Indonesia ya kan. Iya. Sini. Baiklah, untuk pertanyaan keempat. Bagaimana cara mengatasi banyaknya pengangguran tersebut? Menurut pendapat saya, yang pertama itu caranya pemerintah itu mencari lapangan pekerjaan yang lebih luas, dan yang kedua melatih yang mau mendaftar pekerjaan ini seperti yang tapi dari dalam Indonesia ya, dalam di luar. Yang ketiga mengstop ekspor dari tenaga kerja dari China karena menurut penelitian saya banyaknya seperti pekerjaan di tambang, di Papua, di Kalimantan banyak yang menggunakan tenaga kerja dari luar Indonesia dan itu yang membuat populasi pengangguran sangat banyak. Apakah itu mengapa alasan banyak sekali pedagang-pedagang dan juga banyak sekali orang yang menjadi influencer pada tahun-tahun akhir ini?
Menurut saya itu karena mengikuti tahun-tahun yang sangat terkenal gadget sekarang, maka mereka berpikir keras untuk mencari uang dengan cepat dan banyak yang membayarnya. Seperti itu sih menurut saya, Bapak Destin. Bisa juga ya. Kalau gitu apa dampaknya pengangguran jika tidak ditangani pemerintah? Menurut saya yang pertama itu pasti pengangguran ini kan membiayai keluarga. Pasti keluarganya itu kelaparan dan hidup miskin dan yang ada terlantar dong. Yang kedua pasti Indonesia ini tidak akan maju dan Indonesia tidak akan menjadi emas gitu. Karena banyaknya ya tenaga kerja yang luar bukan tenaga Indonesia. Seperti itu sih, Bapak Destin. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan para masyarakat dengan minimnya lowongan kerja dengan kebutuhan strict? Nabi. Baik, kalau buat tantangan masyarakat ini yang pertama nih, mereka menurut saya mereka harus menempuh pendidikan yang sangat mahal dan sangat tinggi, tapi saat mendaftar itu pekerjaannya pasti minim. Dan yang kedua, perekonomian seperti bahan-bahan untuk mereka makan, untuk mereka bertahan hidup itu tuh sangat mahal, sedangkan mereka tuh pengangguran gitu. Itu tantangan mereka sebagai masyarakat. Baik. Kalau bagi pendapat Karina kan sudah pernah mencoba mencari lowongan pekerjaan kan? Ya. Bagaimana experience Karina terhadap lowongan pekerjaan ini? Menurut saya lowongan kerja ini sangat berat karena yang pendidikannya harus sampai S1, S2, S3, D1, D2, D3 dan ya gajinya minim cuma 2 juta. Sedangkan pekerjaannya itu sangat berat, harus lembur dan bersaing dengan orang jalur dalam dan harus bersaing lagi dengan tenaga luar lainnya dan harus lagi bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu. Itu yang membuat saya sangat kecewa terhadap Indonesia. Sedangkan ya, saya mendata di luar negeri itu walaupun harus bisa belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, kriteria untuk bekerja di sana tuh sangat mudah. Seperti cuma lulusan SMP, SMA, yang penting memiliki skill. Kalau di sini harus penampilannya bagus, lulusannya SD-nya harus bagus lah, pendidikannya lah. Itu sih yang menurut saya agak beda dan makanya populasi pengangguran di Indonesia ini sangat banyak. Terima kasih Karina karena sudah membagikan experience Anda. Mari kita melanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Grace. Menurutmu apakah ada peraturan perlindungan para karyawan yang bekerja? Menurut saya dari baca buku undang-undang itu ada terdapat di Undang-Undang nomor 33, 28 dan 24. Untuk isinya itu tentang perlindungan hak pekerja dan mendapat pekerjaan gitu. Saya tidak tahu seperti intinya gimana, tapi yang saya baca seperti itu sih, Ibu Grace dan Bapak Desti. Jujur, pasti kita nggak baca UUD bukan? Iya, saya tidak membaca secara full UUD karena kan UUD ini panjang dan mengikuti peraturan dalam Pancasila. Tapi menurut saya dan saya cari sedikit dan saya analisis sedikit ya seperti itu. Ya. Ada 3 nomor undang-undang yang melindungi hak pekerja ini. Tapi ya belum terlaksana sih. Baiklah, jika banyak sekali lowongan pekerjaan yang tidak bisa didapatkan oleh para masyarakat Indonesia, menurutmu apakah ada demokrasi terhadap pengangguran ini, di mana masyarakat menyalahkan pemerintah? Sejauh ini saya tidak tahu, tapi yang saya lihat dari sosial media banyak yang demokrasi bahwa pemerintah ini tidak adil. Banyak juga yang dia pemerintah lebih memilih tenaga luar daripada tenaga dalam gitu kan. Jadi karena itulah yang membuat Indonesia jadi ya semakin buruk. Ada juga yang merantau ke luar negeri karena lebih mudah mendapat pekerjaan. Seperti itu Bapak Destin. Grace, menurutmu ini salah siapa nih? Baiklah Karina, menurut kami berdua ini adalah salah pemerintah dan juga warganya. Kata orang, warga-warga sekarang gadget suka seperti gaji 2 juta aku nggak mau, nggak bisa kayak gitu.
Apakah itu rasional atau enggak salahnya pemerintah yang nggak bisa menyediakan fasilitas yang bagus untuk para warga-warga tersebut? Baik, menurut saya itu kita tidak bisa menyudutkan pemerintah juga dan tidak bisa menyudutkan masyarakat karena ada beberapa masyarakat yang Gen Z ini dia ada yang pekerja keras, ada yang akan menjadi guru dengan gaji cuma ratusan ribu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan semua ke masyarakat, tidak juga bisa menyalahkan ke pemerintah. Bisa juga pemerintah juga sudah mencoba memperluas tenaga kerja, tapi yang karena banyak ke Indonesia dan mereka tuh suka saling menghakimi, jadi kita nggak tahu yang mana yang benar ya. Jadi saya tidak bisa pro ke pemerintah dan juga tidak bisa pro ke masyarakat. Jadi saya netral gitu. Baik Bapak Desti dan Ibu Grace. Oh ya Grace, kamu ada dengar kartu prakerja bukan? Kartu prakerja ini kayak mana sih efektivitas programnya? Saya dari tadi tidak menemukan berita kartu prakerja tersebut. Atau Karina pernah punya kartu prakerja? Boleh diulang nggak Bapak Desti, itu kartu prakerja itu saya sebenarnya belum pernah dengar nih sebelumnya. Jadi aku boleh menjelaskan secara singkat mungkin untuk apa? Saya juga ini ya, saya kan lagi scroll kan, terus tiba-tiba ada kayak tweet gitu kalau Jokowi membuat kartu prakerja kayak gitu. Jadi saya bilang, ini pertanyaan yang bagus untuk saya buat di wawancara nanti. Dan rupanya narasumber kami tidak tahu ya. Jadi ya maaf sebelumnya Bapak Desti, saya buat ini belum tahu tentang kartu prakerja itu tentang Joko Widodo gitu. begitu kita skip aja. Iya boleh di skip Bapak Desti. Kerja sejak pemerintah. Pemerintah sering mengundang investor setara tidak lanjut itu menjarah tenaga kerja lokal. Apa pendapatmu tentang hal ini? Baik, soalnya boleh diulang nggak Ya, saya saja tidak. Pemerintah sering mengundang investor. Secara tidak langsung itu menyerap tenaga kerja lokal. Apa pendapatmu tentang hal ini? Menurut saya sih karena investor kan itu yang sebenarnya untuk pemerintah ini, investor atau orang kaya juga sebenarnya dimanfaatkan melalui pajak pemerintah. Itu yang saya tahu dan yang saya data. Apa Anda ingin lebih tahu lagi tentang itu? Tidak, soalnya saya tidak mau politik. Sebenarnya ini bukan tentang politik. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu, sebenarnya orang kaya dan orang miskin itu sebenarnya sama-sama dimanfaatkan pemerintah. Terus itu mereka tidak dimanfaatkan kembali dengan dari si masyarakat tersebut. Menurut saya, kalau untuk orang kaya ini dimanfaatkan melalui pajak yang tinggi. Sebenarnya orang kalangan bawah memang membayar pajak, tapi lebih sedikit. Dan mereka dimanfaatkan ya melalui lowongan pekerjaan itu, pengangguran. Jadi dimanfaatkan dan melalui juga sekarang pajak banyak dan tinggi, tapi ya fasilitasnya bukan masih kaya Indonesia. Makanya pemerintah masih perlu lah mencari cara agar ya tidak merugikan masyarakat. Karena kalau makin rugi ya kapan Indonesia maju nih? Gitu. Apa ada soal selanjutnya lagi, Bapak Desti? Beruntungnya untuk kamu Karina sudah tidak ada lagi. Oh baik. Apa tidak ada yang mau ditanyakan untuk saya ya secara mungkin di luar pertanyaan Anda? Ada nggak Grace? Mungkin tidak. Kalau begitu saya boleh. Ada apa tuh, Bapak Desti? Ingin bertanya Seingat saya ada meme di mana si Gibran ingin memenuhi semua 19 lapangan pekerjaan kepada semua warga Indonesia. Itu konteksnya apa ya? Saya tidak mendalami hal tersebut. Menurut saya, Bapak Gibran itu ingin membantu masyarakat Indonesia agar mendapat lowongan pekerjaan. Tapi menurut saya itu mungkin agak sulit karena penduduk yang makin banyak, makin yang menambah terus berkembang biak, dan juga banyak ya orang luar
sulit dalam melakukan aktivitas ekonomi ini. Tapi janjinya harus ditepati kan? Iya, tetapi menurut saya itu pasti akan lama terjadi dan perlu bertahap, nggak bisa langsung semua terjadi gitu. Pak Desi, apa cukup? Sudah cukup untuk pertanyaan kedua kami. Dan setelah ini, mari kita menyimpulkan apa yang kita telah kita bicarakan. Oke, menurut kesimpulan saya, pengangguran ini memang banyak. Jadi kita sebagai pelajar harus belajar keras dan belajar segala cara dengan baik agar kita bisa memajukan Indonesia. Kalau menurut saya, Indonesia tidak akan menjadi Indonesia emas. Saya. Kalau kamu? Kamu apa? Sama. Sama. Oh. Tapi jangan seperti itu berpikir buruk, karena yang pasti di tahun kedepannya saya percaya di tahun 2045 pasti Indonesia akan menjadi negara emas. Amin.